sidang perkara pidana atas nama terdakwa Anas Urbaningrum dan ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum kami persilakan untuk menghadirkan terdakwa. Petugas diminta menghadirkan terdakwa Anas Urbaningrum di ruang persidangan. Silakan diambil dengan suara. Baik, saudara terdakwa sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sidang masih dilanjutkan, masih saksi-saksi yang minggu kemarin sudah sempat dilakukan. Baik. Silakan di sebelah sini saja. Kepada penuntut umum kami persilakan untuk menghadirkan saksi-saksi antara dipanggil. Silakan. Petugas diminta menghadirkan saksi Ignatius Mulyono, Manaka Manurung, Joyo Winoto, Wawan Dermawan, Diana Utagalung, dan Profesor Ahmad Akbar dalam ruang persidangan. Nama lengkap Bapak Ignatius Mulyono. Lahir di Solo 17 April 1945. Laki-laki bangsa Indonesia berkeluarga komplek lengkap dalam Marga Biru Cibubur. Agama Katolik, pekerjaan anggota DPR RI pada saat Indonesia anggota Komisi 2 DPR. Dengan terdakwa Anas Urbaningrum, Bapak kenal? Ada hubungan keluarga? Baik karena perkawinan, pertalian darah, ada hubungan? Tidak ada ya. Jadi selaku saksi berjanji ya, sesuai agama dan percaya. Berikut Profesor Dr. Ahmad Mubarak, Bapak lahir di Purwokerto 15 Desember 1945. Laki-laki bangsa Indonesia, alamat Jalan Setia 2 nomor 2 RT 03 RW 04 Jatiwaringin Jakarta Timur. Pondok Gede Bekasi. Oh, mestinya Pondok Gede Bekasi ya. Agama Islam, pekerjaan Islam. Dengan terdakwa Anas Urbaningrum, Bapak kenal? Ada hubungan keluarga, baik karena perkawinan maupun pertalian darah? Tidak ya. Jadi sebelum memberikan keterangan, Bapak bersumpah dulu sesuai agama Islam. Ya. Silakan Bapak. Pak ini dulu. Itu Pak Qurannya. Nah kalau gitu Pak ini. Pak Mubarak dulu.
Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan Pak Ignatius Mulyono. Ya, tangan. Saya berjanji sebagai saksi akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Kepada penuntut umum ini ada 4 sisa yang saksi yang belum diperiksa, kemudian ada yang baru. Terus yang mana yang mau didahulukan? Boleh mohon berhubung kami jam 4 ada appointment dengan dokter. Mohon kami bisa meninggal dulu jam 4. Oh gitu. Kami tanya dulu ke penuntut umum karena beliau yang menghadirkan. Bagaimana penuntut umum? Pernah sikapnya? Terima kasih Mas Des. Sebenarnya kalau kami diperkenankan secara keseluruhan diberikan keterangan secara bersama. Ya Mas Des. Ya, tapi kemarin kan sudah ada dari penasihat hukum yang tidak dibagi. Ini tempat kemarin kan tidak selesai ini. Kemudian ini ada dari Pak Mubarok ya. Beliau kena ada mau berobat nanti. Apakah misalnya Pak Mubarok ada nggak yang bisa disamakan pemeriksaannya dengan saksi yang lain? Tidak ada. Satu aja. Tetapi kalau Profesor Mubarok bisa dibarengkan dengan Pak Ignatius. Pak Ignatius sama Pak Joyowanto dan Pak Yang sana Manado. udah diundur. Kalau diperkenankan dibagi 2 aja. Ya, kita tanya dulu ke penasihat hukum. Ada Ya, pendapat dari penasihat hukum baik langsung yang kami hormati. Awalnya kami sepakat dengan isi yang disampaikan, tetapi karena melihat situasi dan alasannya yang disampaikan kami rasa memang baiknya ada pembagian klasternya. Pertama adalah dari Pak Ibrahim kalau memang dia dari model Pak Sultan, kalau dia lebih belakang, baru kemudian yang utama adalah Pak Barok dengan Pak Joyo atau dengan Pak Ignatius. Rasa dalam 3 klaster. Kira-kira ya 3 klaster. Kalau Barok mau lebih dulu, kami juga sepakat untuk prioritaskan dia. ya, karena beliau sakit bisa kita prioritaskan, tetapi kepada kita semua baik penuntut umum nanti penasihat hukum juga bisa fokus pada perkara ini sehingga kemudian tidak terlalu jauh keluar daripada koridor. Bisa 3 kan kalau belum bisa. Silakan lihat, mungkin Pak Joyo juga bisa. Ya. Gitu Pak ya? Ya. Ya. Jadi Pak Mubarok, Pak Ignatius sama Pak Joyo kita periksa ini dulu. Ya Pak. Ya. Jadi sekalian aja Pak, Oh, 4. sekretaris BPN ya? Iya Pak, Oh ya betul Pak. 4. Berarti yang hotel aja. Jadi Bu Tadalung tunggu dulu sama Bapak Wawan ya. Wawan tunggu di ruang tunggu dulu. Izin yang mulia. Silakan. Jika diperkenalkan ini berdasarkan karakter saksi ya, yang barangkali Sultan 2 saksi bisa diberikan 1 bersamaan maksudnya, kemudian
kemudian saksi Pak Joyo, saksi Pak Manadam, saksi Pak Ignatius, ini satu paket. Kemudian Pak Mubarok. Mestinya kalau Pak Saan hadir itu dengan Pak Mubarok dengan Pak Saan. Jadi ada tiga karakter atau tiga klaster terkait dengan materi persidangan. Baik, tidak apa-apa. Kalau gitu kita bagi 3 aja, berarti Pak Mubarok duluan. Jadi berarti yang 5 tunggu dulu. Silakan Bapak, yang 5 tunggu dulu. Ya. Baik, saudara saksi Bapak Ahmad Mubarok tadi sudah kami terima sumpah terhadap pemeriksaan sekarang ya. Silakan dimulai dari penuntut umum. Silakan. Pakai mic. Silakan dari tim penuntut umum. Terima kasih majelis. Saudara saksi Bapak Profesor Dr. Ahmad Mubarok A. Pertanyaan kami penuntut umum, apakah Bapak sebelum memberi keterangan persidangan ini, apakah Bapak pernah diperiksa oleh penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan setiap kali pemeriksaan dibuatkan berita acara pemeriksaan? Iya, 2 kali dan 2 kali tanda tangan saya. Apakah di dalam memberikan keterangan kepada penyidik Bapak mendapatkan tekanan baik fisik maupun mental? Tidak ada. Berarti keterangan yang saudara tuangkan di dalam BAP adalah keterangan saudara sendiri. Ya. Saudara saksi, tolong saudara jelaskan jabatan saudara sekarang Di Partai Demokrat. partai sekarang saya anggota Dewan Pembina. Anggota Dewan Pembina. Dewan Pembina. Itu sejak kapan? Sejak Kongres Bandung. Sebelumnya Wakil Ketua Umum. Bapak mulai bergabung dengan Demokrat tahun 2001. Ya, saya pendiri pertama. Pendiri. Kemudian pada tahun 2005 sampai dengan 2010 Bapak di Demokrat menduduki jabatan sebagai apa? Wakil Ketua Umum. Wakil Ketua Umum. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa Anas Urbaningrum? Kenal. Apakah saudara bisa menjelaskan bagaimana riwayat saudara kenal dengan terdakwa Anas Urbaningrum? Ya. Yang pertama saya hanya tahu dulu ketua HMI dan di KPU, tapi belum kenal. Kenal setelah jadi pengurus Partai Demokrat, menjadi salah seorang ketua DPD. Sejak kapan? Apakah Bapak masih ingat? Ya berarti 2005. Terdakwa bergabung dengan Demokrat Ya. sejak kira-kira tahun 2005. Ya. Pada saat pertama kali bergabung, terdakwa menduduki jabatan sebagai apa? Salah seorang ketua DPP. Kalau nggak salah ketua bidang politik kalau nggak salah. Ketua bidang. Kalau nggak salah ya. Apakah sebagai sesama pengurus Partai Demokrat, Bapak pernah datang ke rumah terdakwa? Oh pernah. Pernah. Lebih beberapa kali misalnya? Mungkin sekitar 4-5 kali. Setiap kali ada undangan acara di rumah.
apakah saudara saksi mengetahui mobil yang sering dipakai terdakwa? Saya tidak hafal. Tidak hafal. Apakah saudara kenal dengan sopir terdakwa? Tidak. Tidak. Saudara tidak kenal dengan sopir terdakwa namanya? Tidak kenal. Oh, tidak kenal. Oke. Kalau istri terdakwa, apakah kenal saudara? Kenalnya ya di situ aja. Sebelumnya tidak kenal. Siapa istri terdakwa? Dia Laila. Atiyah. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan yang namanya Muhammad Nasruddin dan Neneng Siwati? Nasruddin kenal, Neneng tidak. Neneng Tidak kenal. apakah saudara tahu bahwa Neneng Siwati ini adalah istri dari Muhammad Nasruddin? Tahunya di koran. Tahunnya kurang. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui bagaimana hubungan antara terdakwa Anas Urbaningrum dengan Muhammad Nasruddin? Yang saya tahu ya, sesama menjadi pengurus partai, sesama anggota DPR. Itu aja. Sesama Ya, sama-sama pengurus partai dan sesama anggota DPR. Tahunya hanya itu. Selebihnya tidak tahu. sepengetahuan Bapak, Nasruddin dulu itu menjabat anggota DPR dari fraksi Demokrat di komisi berapa? Nggak tahu sih. Tidak tahu. Kalau terdakwa pada saat menjadi anggota DPR, Saya juga tidak merhatikan. Yang tahu saya ketua fraksi. ketua fraksi. Ya. Saudara saksi, coba saudara jelaskan kedudukan saudara pada saat terdakwa Anas Urbaningrum mencalonkan diri sebagai ketua Partai Demokrat tahun 2000. Oke. Iya. Jadi kira-kira setahun atau 10 bulan sebelum kongres, teman-teman partai diskusi membayangkan siapa kira-kira yang pantas diusung jadi ketua umum. Nah, dari diskusi itu kemudian muncul nama Anas Urbaningrum. Nah, lalu muncul, tapi Anas nggak bisa diusung kalau nggak ada yang yang membawa. Nah, lalu saudara Triwianto mengatakan, nah kalau gitu saya usul ketua tim sesnya harus Pak Mubarok, karena Pak Mubarok dikenal. Nah, saat itu maka kemudian ada kesepakatan ingin mengusung Anas. Lalu saya lapor Bapak SBY, lapor Pak, saya kepengen mengusung Anas Urbaningrum. Apa argumennya? Menurut saya partai ke depan pilihannya dipimpin oleh dua, yaitu tokoh muda perspektif atau tokoh kuat yang relevan. Saya baru tahu tokoh mudanya. Mungkin Bapak cari tokoh kuat dan relevan. Lalu Pak SBY mengatakan, bagus itu. Nanti kalau tiba waktunya bisa kita combine yang muda sama yang kuat atau yang kuat sama yang muda. Nah, terus setelah dekat ke kongres, saya menyuruh dari Anas minta restu pada Pak SBY, lalu minta restu untuk mencalonkan diri. Saudara saksi, saudara muncul sebagai ketua tim sukses pencalonan terdakwa untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat pada kongres kedua tahun 2000. Sebagai ketua tim sukses itu tugasnya apa saja? Jadi tim sukses ini nggak ada dokumen tertulis, nggak ada SK siapa-siapa. Jadi kayak relawan saja. Saya ketuanya, kalau rapat saya mimpin, yang hadir ganti-ganti orang. Bahkan kadang-kadang sudah mau rapat nggak jadi karena ternyata ada juga pendukung kandidat lain ikut, lalu pindah-pindah seperti itu. Jadi tugas ini adalah ya mengkoordinir mengkoordinir upaya mempromosikan Anas supaya dipilih oleh DPC. Tugasnya itu. Apakah di dalam upaya mensukseskan pencalonan terdakwa itu untuk
mengkoordinasikan BPC di wilayah, apakah dibentuk semacam koordinator wilayah? Ada, tetapi bukan berarti tetap. Bisa saling isi mengisi. Saya nggak hafal persis, punya siapa untuk menggalang suara di mana, siapa di mana. Saya nggak hafal persis, ya, karena hampir-hampir dokumen tertulis rapat itu nggak ada, karena ini kerja relawan. Rapatnya juga pindah-pindah. Jadi tugas koordinator itu untuk menggalang. Menggalang di daerah satu provinsi umpamanya. Seingat Bapak, siapa saja yang menjadi koordinator itu? Ada Umar Arsal, ada Sadewo, ada siapa Mikael. Seingat saya itu ada, mungkin Saan Mustafa juga mungkin. Saya nggak begitu apa. Apakah yang disebut dengan Mikael Watimena itu? Kalau nggak salah dia untuk koordinasi daerah Papua atau ya Maluku lah. Kalau Umar Arsal itu untuk mengurus koordinator wilayah Sulawesi. Sulawesi. Kalau Pasa dan Saan Mustafa? Mungkin Jawa Barat. Jawa Barat. Saya agak lupa. Kemudian kalau Bapak Sudirwo? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Bagaimana dengan Pak Paiman? Saya nggak ingat. Nggak ingat, tapi itu termasuk koordinator. Saya bahkan yang Paiman siapa kekurangannya, tapi kan di saudara pendidik Paiman, saya ingat saya nama itu ada. Kalau Aspiani? Sama juga. Saya agak kurang ingat. Kalau Nirwan Amir? Masih ingat? Di orang Amir di Aceh. Aceh. Kalau almarhum Azma Saleh? Jawa Timur. Jawa Timur. Apakah di dalam upaya pemenangan itu dilakukan rapat-rapat koordinasi antara koordinator itu? Ya, rapat, tetapi rapatnya kucing-kucingan karena masing-masing kandidat juga kita nggak jelas siapa mendukung siapa. Maka rapatnya kadang-kadang banyak orang, kadang-kadang sedikit orang. Ya, satu contoh, sudah di Hotel Pullman sudah ngumpul, tiba-tiba yang hadir ternyata pendukung partai lain. Maka di SMS, Pak tolong pindah, kita pura-pura ke toilet terus ngabur, pindah kemana, sehingga jam 12 malam baru ngumpul 7 orang. Nah, itu. Karena ini persaingan antar kandidat dan kita nggak paham siapa pendukung siapa. Dalam rangka untuk melakukan koordinasi dengan tim sukses, apakah ada posko untuk posko 1, posko 2? Nggak ada. Saya nggak ingat, nggak ada. Nggak ada. Saya nggak pernah tahu poskonya di mana. Setiap pemberitaan rapat juga saya diberitahu. Oh ya, meskipun saya ketuanya, rapat di mana? Apakah Bapak pernah menghadiri rapat-rapat dengan koordinator itu di Senayan City dan Ritz Carlton? Iya. Iya, betul Pak ya. Di Senayan City, ya. Di apartemen Ritz Carlton juga? Oh, bukan. Oh, Ritz Carlton di mana itu? Saya agak lupa ingat lupa ingat. Di SCBD? Oh, SCBD ya. Bukan di apartemen itu, di restoran. Karena hanya 7 orang. Tapi Bapak pernah menghadiri? Iya, ya itu setelah muter-muter sini akhirnya jam 12 malam baru bisa ngumpul 7 orang. Dengan siapapun saya agak kurang ingat. Saudara saksi, terkait dengan koordinasi untuk pemenangan terdakwa sebagai ketua umum, tentu membutuhkan pembiayaan. Apakah di dalam koordinasi itu disinggung-singgung masalah pembiayaannya bagaimana? Iya. Tolong saudara saksi jelaskan. Jadi setelah ketahuan programnya apa, saya sebagai perawat mengatakan, kalau kita mau mengatakan program 1, 2, 3, 4, berarti kita butuh biaya loh. Gimana ini? Maka dia soal, Pak, nomor 1 saya handle, nomor 2 saya, nomor 3 saya, selesai sudah. Jadi dihandle oleh relawan, oleh ya tim sukses lah. Tapi mereka strukturnya apa tidak mesti. Dalam BAP saudara nomor 21, atas pertanyaan penyidik,
saudara menjelaskan, dapat saya jelaskan saudara Anas Urbaningrum mengetahui bahwa ada kebutuhan dana untuk seluruh kegiatan deklarasi dan kongres di Bandung. Namun dalam rapat-rapat saudara Anas Urbaningrum diam saja, dan tim sukses garing relawan yang lain yang menyampaikan untuk mengatasi urusan dana yang dibutuhkan. Saya tidak tahu dari mana sumber dana para anggota tim sukses atau relawan untuk mengatasi urusan dana tersebut. Apakah keterangan saudara ini benar? Ya, betul. Maksudnya terdakwa Anas Urbaningrum diam saja itu maksudnya bagaimana Bapak bisa menjelaskan kepada kami? Memang kalau dalam forum Anas itu nggak pernah bicara soal anggaran uang, yang bicara adalah soal visi misi. Jadi yang banyak bicara itu justru relawan. Anas itu kayak pengantinnya, ya, sehingga dia nggak banyak bicara. Kalau dalam rapat tim, kalau rapat dengan DPC ada kesempatan untuk menyampaikan visi misi. Terdakwa diam, lebih banyak diam sebagai pengacara. Kemudian relawan yang bicara, yang Bapak maksudkan relawan itu siapa? Bapak masih ingat, bisa menjelaskan? Ya, relawan yaitu yang tim sukses yang disebut tadi. Ya, karena tidak ada dokumen mengatakan ini jadi apa, semuanya ditunjuk itu aja. Maka saya menganggap bahwa tim ses itu lebih banyak sebagai relawan. Ya. Apakah di situ ada Muhammad Nasaruddin? Nasaruddin nggak pernah ikut dalam rapat, tapi suka hilir mudik. Saya nggak pernah rapat, tidak ada Nasaruddin hadir. Tetapi kadang-kadang keluar dia ada. Kalau dengan Eva Omita bagaimana Pak? Sama? Eva Omita? Enggak, saya enggak. Kayaknya. Tidak ingat. Saudara saksi, saudara tentu masih ingat tentang deklarasi dan terdakwa Iya. menyatakan Iya. sebagai calon. Ada orang mendeklarasikan sebagai calon. Saudara bisa menjelaskan kapan deklarasi terdakwa sebagai calon ketua umum? Masih ingat? Masih. Bisa menjelaskan? Tanggalnya saya nggak ingat tanggalnya. Tapi tempatnya kalau nggak salah di Hilton ya, di Hilton. Kemudian yang hadir sangat banyak, ada 80. Para pendiri juga hadir, ya. Suasananya sangat meriah. Nah, yang memberikan atau pidatoan adalah saya sendiri. Kemudian applause itu luar biasa, ya. Dan sejak itu yakin betul bahwa Anas akan terpilih. Gitu. Dalam BAP Bapak atas pertanyaan dan penyidik nomor 19, saudara menerangkan demikian. Dapat saya jelaskan deklarasi saudara Anas Urbaningrum sebagai calon ketua umum Partai Demokrat sebagai berikut. Dilaksanakan pada tanggal 15 April 2010 di Ballroom Hotel Sultan Jakarta, yang dihadiri oleh sekitar 380 ketua DPC dari sekitar 500 DPC se-Indonesia, beberapa ketua DPC, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, dan beberapa orang dari tim relawan saudara Andi Malarangeng dan tim relawan dari Marsudi. Kemudian yang poin kedua, dalam pertemuan dengan sekitar 380 para ketua DPC seluruh Indonesia, seluruhnya mendukung pencalonan saudara Anas Urbaningrum sebagai calon ketua umum Partai Demokrat periode 2010-2015. Ya, acara deklarasi dimulai sekitar jam 19 WIB, selesai jam 22 WIB, dan di acara tersebut saudara Anas Urbaningrum memberikan sambutan terkait visi Partai Demokrat. Pak, apakah jawaban saudara itu? Ya, betul.
saudara saksi pada saat pendeklarasian, apakah saudara mengetahui pembiayaannya dari mana? Apakah itu tidak dibicarakan? Tidak, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Itu kan menghadirkan banyak sekali PJ, Iya. ada tempat yang sangat luas, hotel. Apakah tidak dibicarakan sebagai dengan tim sukses Bapak sebagai ketua tim? Ya itu yang dibicarakan di rapat, bahwa jika ada begini butuh biaya. Maka lalu dia mengatakan, oke, nomor 1 saya menghandle, nomor 2 saya menghandle, itu. Lalu pelaksananya saya tidak bertanya, yang penting terlaksana. Saudara saksi, seingat saudara dalam rangka konsolidasi untuk DPC sebelum pelaksanaan kongres itu berapa kali dilakukan pertemuan di posko 1 dan posko 2 yang ada tadi yang sudah disebutkan di Ritz-Carlton dan di Senayan City. Saya kira itu bukan posko, karena itu sewa ruang. Saya hadir mungkin sekitar 3-4 kali yang besar-besar. Yang kecil-kecil kadang-kadang saya hadir. Kadang-kadang kan pertemuan hanya 20 orang dari satu daerah, kadang-kadang 30. Yang besar hanya sekali, yaitu waktu deklarasi. Saudara saksi, pada saat pelaksanaan pencalonan di Bandung, Kongres Bandung, itu seingat